Sering banget kan kita dengar hukum Islam itu kaku, saklek, dan nggak bisa berubah? Tapi apa benar begitu? Nah, dalam paparan kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng kesalahpahaman itu dengan melihat strukturnya yang ternyata berlapis dan sangat dinamis. Banyak orang yang mikir kalau hukum Islam itu ya udah gitu aja, hitam putih dan mutlak. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks dan ya itu tadi, dinamis. Supaya kita bisa paham, kita mesti lihat dulu dari akarnya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Al-Quran dan hadis. Ini nih, dua fondasi utama dari semua kerangka hukum Islam. Nah, yang paling utama tentu aja Al-Quran. Ini adalah sumber nomor satu, diyakini sebagai firman Tuhan yang absolut, langsung, dan nggak bisa diubah-ubah. Jadi ini adalah otoritas tertinggi dalam hukum Islam. Terus, di lapisan kedua ada hadis. Ini isinya catatan tentang apa yang Nabi Muhammad katakan, lakukan, atau setujui. Fungsinya buat ngasih konteks praktis ke ayat-ayat Al-Quran. Proses verifikasinya itu, wah ketat banget. Sampai-sampai ada perawi yang bisa langsung dianggap nggak kredibel cuma karena ketahuan bohongin hewan. Jadi, alurnya kelihatan jelas kan? Mulai dari Al-Quran yang sifatnya absolut dari Tuhan, terus dikasih contoh praktisnya lewat hadis, lalu diinterpretasikan sama para ulama lewat tafsir, dan ujung-ujungnya diaplikasikan ke kasus-kasus spesifik lewat fatwa. Ini perjalanan dari yang ilahi turun ke interpretasi manusia. Nah, di sini nih bagian yang seru banget. Lapisan ketiga, tafsir. Disinilah peran akal manusia, interpretasi para ahli, masuk ke dalam sistem dan memberikan fleksibilitas. Perlu diingat ya, tafsir itu bukan bagian dari Al-Quran itu sendiri. Tafsir itu ibarat perpustakaan raksasa yang isinya karya-karya para ulama yang ngebahas dan ngejelasin ayat-ayat suci. Mereka mikirin semuanya, dari tata bahasa, konteks sejarah, wah macam-macam deh. Dan ini poin kuncinya yang keren banget. Al-Quran sendiri loh yang bilang kalau ada ayat-ayatnya yang muhkamat. Jelas, tegas, nggak ambigu, kayak larangan mencuri. Tapi ada juga yang mutasyabihat yang sifatnya kiasan, terbuka untuk banyak tafsiran. Dan ini sengaja buat jadi bahan diskusi para ulama. Justru karena adanya ayat-ayat mutasyabihat ini, perdebatan intelektual dan beda pendapat itu bukan cacat sistem. Sebaliknya, itu fitur utamanya. Inilah yang bikin hukum Islam bisa relevan terus di zaman dan budaya apapun. Oke, terus gimana caranya semua interpretasi ini dipakai di kehidupan modern kita sekarang? Nah, disitulah lapisan keempat, yaitu fatwa, masuk dan berperan penting. Fatwa itu simpelnya adalah jawaban atau opini hukum dari seorang ulama buat pertanyaan-pertanyaan zaman sekarang yang nggak dijelasin secara eksplisit di Al-Quran atau hadis. Misalnya soal teknologi baru atau isu kedokteran. Dan fatwa ini adalah hasil dari penerapan 3 lapisan sebelumnya. Biar lebih kebayang, kita ambil contoh kasus yang sering banget ditanyain ya. Boleh nggak sih seorang muslim ngucapin selamat Natal ke teman atau tetangganya yang non-muslim? Nah, lihat deh. Ada 2 kesimpulan yang beda banget kan? Dan dua-duanya dari ulama yang dihormati. Sebagian ulama Mesir bilang boleh, anggap aja sebagai sopan santun sosial. Tapi sebagian ulama Saudi bilang nggak boleh, karena khawatir dianggap ikut-ikutan ritual agama lain. Ini nunjukin kalau seorang muslim itu punya pilihan, mau ikut interpretasi yang mana yang paling sreg di hatinya. Contoh lain ya, dilema modern lagi nih yang sering muncul. Gimana soal pakai parfum yang ada kandungan alkoholnya? Dan lagi-lagi kita lihat ada 2 pendapat. Ada yang bilang boleh karena alkoholnya kan bukan buat diminum, cuma buat pembawa wangi, dan nanti juga menguap. Tapi ada juga yang bilang nggak boleh karena alkohol itu dianggap zat najis, jadi ya harus dihindari sama sekali. Beda fokus, beda juga fatwanya, dan dua-duanya sama-sama valid. Penting banget buat dicatat. Putusan hukum dalam Islam itu jarang banget yang cuma hitam putih, boleh nggak boleh. Fatwa itu nggak sekedar bilang ya atau tidak. Tapi, sebuah tindakan itu dikelompokkan ke salah satu dari 5 kategori ini. Jadinya ada spektrum moral, dari yang wajib banget dilakuin sampai yang benar-benar dilarang. Oke, jadi apa inti dari semua ini? Intinya, sistem berlapis ini tuh tujuannya menciptakan sebuah kerangka berpikir yang fleksibel, bukan malah jadi sangkar yang kaku dan membatasi. Jadi hukum Islam itu bukan sekedar satu buku aturan yang tebal. Lebih tepatnya ini adalah sebuah metodologi, sebuah cara untuk terus-menerus menggali panduan dari prinsip-prinsip inti. Ini proses yang nggak pernah berhenti di mana para ulama selalu berusaha menjawab tantangan di setiap generasi baru.
Ada kutipan bagus dari Dr. Majid Irsan Al-Kilani, bunyinya gini, umat mulai menurun ketika perkataan para ulama diperlakukan seperti perkataan Nabi. Wah, dalam banget ya. Ini peringatan keras biar kita nggak lupa bedain mana firman Tuhan dan mana interpretasi manusia. Apalagi kalau agama sudah dibawa-bawa ke politik. Nah, dari semua ini, kita sampai di satu pertanyaan penutup yang penting. Kalau interpretasi itu emang bagian dari inti ajaran, terus apa dong tanggung jawab kita sebagai individu buat belajar dan cari ilmu? Sistem ini kan pada dasarnya ngasih kita kekuatan untuk belajar dan memilih. Artinya, ada tanggung jawab di pundak kita masing-masing untuk paham alasan dibalik keyakinan yang kita jalani. Jadi, alih-alih jadi buku aturan yang kaku, hukum Islam itu justru sebuah undangan untuk terus berdialog selamanya.